Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada, apa kabar? Senang sekali saya, Bernadette Esther, bisa hadir dan menyapa Anda kembali dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Semoga Anda tetap sehat, segar, dan bugar di tahun yang baru ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini adalah hari biasa masa Natal dan kita akan mendengar Sabda Allah melalui surat pertama Rasul Yohanes bab 3 ayat 7 sampai ayat 10 serta Injil suci menurut Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42. Dan kita hari ini akan mendengarkan juga renungan yang akan disampaikan oleh Romo Wilfrid Valiance PR yang akrab disapa Romo Wilfrid. Saya yakin para pemirsa dan pendengar setia Oase Rohani Katolik sudah tidak asing lagi dengan sosok Romo Wilfrid ya. Beliau adalah penggagas pembangunan replika kota Bethlehem, objek wisata religius yang saat ini sedang dibangun di Nele, Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Nah, mari kita sapa beliau lebih dulu. Apa kabar Romo Wilfrid? Terbaik Mbak Bei dan para pendengar semuanya. Terima kasih Romo sudah berkenan hadir dalam acara ini di antara kesibukan Romo Wilfrid menyelesaikan studi S3 di program sosiologi di Universitas Indonesia. Dan hari ini adalah kehadiran perdana Romo Wilfrid ya. Ya, ini yang pertama di ORK dan saya sampaikan salam Natal dan Tahun Baru buat semua. Baik Romo, seperti biasa kita akan mengawali acara dengan doa pembuka. Mohon Romo Wilfrid yang memimpin doa. Silahkan Romo. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, kami mengangkat hati menaikkan pujian kepadamu. Untuk rahmat luar biasa yang kami terima pada saat ini. Kelahiran Yesus Kristus Putramu dan tahun yang baru. Kami merayakan Natal dengan penuh sukacita. Kami akan memasuki tahun yang baru sesuai dengan tuntunan rahmat-Mu. Sertailah kami, agar hati kami senantiasa terbuka padamu, selalu mendekatkan diri pada Dikau, hingga hidup kami selalu terarah dan tertuju, agar kelak boleh bersekutu dengan Dikau di tempat yang Kau janjikan bagi kami semua. Demi Kristus Tuhan dan antara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, sejak awal mula sabda itu Allah, dan ia berkenan dilahirkan sebagai penebus dunia. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran, dia adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa tetap berbuat dosa, dia berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yakni untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga setiap orang yang tidak mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah.
Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah. Biarlah gemuruh laut dan segala isinya, dunia dan semua yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Dahulu kala Allah dengan berbagai cara berbicara kepada leluhur kita dengan pengantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini, Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri di tempat yang membaptis orang di Sungai Yordan bersama dengan 2 orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, 2 murid itu pergi mengikuti Yesus. Tapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti Dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Mari dan kamu akan melihat." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes itu lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya. Ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Romo Wilfried, dari bacaan surat pertama Rasul Yohanes tadi, Rasul Yohanes mengajak kita untuk berjalan dalam kebenaran bersama Yesus, bukan dalam kesesatan bersama iblis ya Romo. Nah, apa inspirasi iman yang hendak Romo sampaikan kepada kami? Baik Mbak Bey dan para pemirsa sekalian, saya memberi tema pada permenungan kita yang pertama ini, janganlah biarkan iblis menyesatkan kamu. Kalau kita mendengar bacaan pertama ya, Yohanes menyapa para pembacanya sebagai anak-anakku, my little children. Sapaan ini dipakai 7 kali dalam surat ini. Dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 33, Yesus juga menggunakan sapaan yang sama. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu lagi aku ada bersama-sama dengan kamu. Nah, kalau kita lihat
sapaan ini, kita mungkin bertanya-tanya, ada apa? Ada situasi genting. Keadaan ternyata sedang tidak baik-baik saja. Yohanes menyadari ada bahaya besar, itu penyesatan. Di mana-mana muncul guru-guru palsu yang menyebarkan klaim-klaim spiritual yang sangat berbahaya bagi iman orang percaya. Sapaan anak-anakku, sapaan yang sangat personal sekaligus emosional. Sapaan ini memperlihatkan kasih sayang. Yohanes hendak mengingatkan murid-murid untuk tidak tertipu oleh guru-guru palsu yang hendak menyerongkan dan membelokkan mereka dari ajaran yang benar. Menyerongkan mereka dari kebenaran. Itu sebabnya dia menggunakan sapaan dengan efek emosional yang sangat kuat di sepanjang surat. Anak-anakku, my little children. Mendengarkan sapaan itu. Sebuah sapaan sangat lembut diucapkan di hadapan sebuah bahaya besar. Kita bisa membayangkan sapaan para orang tua, bapak atau ibu terhadap anak-anak mereka ketika mereka mengingatkan anak-anak akan bahaya di depan yang sedang menghadap. Yohanes menyebut para penyesat itu sebagai iblis, setan. Misi setan hanya satu. Apa itu? Mengacau balokan. Menyesatkan. Iblis tahu bahwa kebenaran tertinggi yang diwartakan Allah adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan dia coba kacaukan semua itu. Setan berjuang menyeret orang-orang kepada perbuatan-perbuatan iblis yang jauh dari semangat cinta kasih, jauh dari sukacita, jauh dari damai sejahtera. Apa itu? Marah, kebencian, balas dendam. Memang seperti itu setan. Dia selalu hadir sebagai antitese dari Allah dan ajaran-ajaran. Jika Allah itu kebaikan, iblis adalah antitesinya dengan kejahatan. Jika Allah itu terang, iblis akan datang sebagai gelap atau kegelapan. Saya kira mungkin kita perlu tahu tentang setan dalam kisah Lucifer. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar, tapi untuk permenungan saya ingin mengulangi kisah tentang bagaimana Lucifer. Waktu Tuhan menciptakan surga dan bumi, dia ciptakan para malaikat. Ada banyak malaikat. 3 yang paling populer yaitu Mikael, Gabriel, dan Rafael. Tapi ada satu lagi yang sebetulnya juga populer yaitu malaikat Lucifer. Lucifer sangat elok hingga di kalangan malaikat dia disebut sebagai putra fajar. Tapi tergoda oleh ambisi, suatu ketika Lucifer berkata dalam hati, mengapa harus Tuhan yang paling berkuasa di surga? Mengapa bukan saya? Saya bisa terbang dan berubah wujud. Saya elok, saya gagah perkasa. Saya akan memberontak dan melawan Tuhan. Saya lawan. Lalu mulailah Lucifer memprovokasi para malaikat. Dia berkeliling ke surga, mempengaruhi malaikat yang baik-baik untuk ikut memberontak. Ternyata banyak juga pengikut Lucifer. Pasukan malaikat pemberontak itu menghadap Allah dan berkata, kami ini sama pentingnya dengan engkau. Mengapa harus engkau yang menjadi raja atas kami? Kami akan bertempur melawan engkau. Lalu Tuhan berkata, hei Lucifer, aku menganggap kamu sebagai sahabat. Bertindaklah bijaksana. Kau pikirkan baik-baik apa yang hendak kau lakukan. Saya sudah pikirkan semua, kata Lucifer.
para malaikat pendukung Lucifer berteriak, kami di pihak Lucifer, hidup Lucifer, hidup Lucifer. Baik, kata Tuhan, jika kalian hendak menguasai surga, silakan mencoba. Tuhan lalu memerintahkan malaikat agung Mikael membentuk tentara surga. Terjadilah pertempuran hebat. Pasukan perang Mikael melawan pasukan perang Lucifer. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Dengan kecepatan seperti kilat, Lucifer dan kawan-kawan dipukul mundur sampai ke dasar neraka dan berubah menjadi setan yang menakutkan. Dengar sorak-sorai kemenangan pasukan malaikat agung Mikael. Surga telah menang. Bersoraklah hai seluruh malaikat. Hidup Mikael, hidup Mikael. Dan Lucifer membara. Tapi yang paling mengerikan dari Lucifer adalah rasa iri. Lucifer bekerja sepanjang zaman untuk membawa orang kepada kejahatan melawan Allah. Saudara-saudara terkasih, setan seperti Lucifer inilah yang dilawan oleh Yohanes dalam bacaan yang kita dengar. Yohanes dengan tegas mengatakan, barang siapa tidak berbuat kebenaran, dia tidak berasal dari Allah. Begitu juga, barang siapa tidak mengasihi, dia tidak berasal dari Allah. Allah adalah kasih. Siapa berbuat kasih, dia sungguh-sungguh anak Allah. Ibu coba kita baca bab ketiga dari Yohanes 1 ini. Hampir seluruh isinya adalah kasih. Bahkan Yohanes meyakinkan kita bahwa karena kasihnya, Allah tidak saja menyebut kita anak-anaknya. Dia benar-benar menjadikan kita anak-anaknya. Dosa, termasuk kebencian, tidak pernah merupakan hasil dari hubungan yang benar dengan Allah. Kalau kita menyebut diri anak Allah, tidak ada pilihan lain. Kasih harus menjadi identitas kita. Saudara-saudara terkasih, dunia kita hari ini sedang tidak baik-baik saja. Martabat kita sebagai God's little children sedang ditantang, coba dirusak oleh iblis. Konflik politik, perseteruan elit, persaingan bisnis, juga dalam keluarga-keluarga. Suami istri berantem, anak-anak tidak akur. Semua ini sering menafikan sama sekali semangat cinta kasih. Mengapa? Nah, setan telah masuk dalam pori-pori kehidupan bangsa, masyarakat, keluarga, dan menebar permusuhan dan energi-energi yang bertentangan. Energi kasih adalah kehangatan, damai, dan pengampunan. Energi permusuhan adalah konflik. Menang seraya melukai, tanpa maaf, dan pengampunan. Senjata kasih adalah kebenaran dan keadilan. Senjata kejahatan adalah persaingan, kelicikan, akal bulus, dan pembungkaman nurani. Dan iblis memanfaatkan kita untuk melaksanakan misinya. Kita tidak sungguh-sungguh berpegang pada Allah. Lihat saudara-saudara dalam hidup kita sehari-hari. Ganti mempersatukan tercerai, kita semburkan energi perpecah belahan. Ganti mempersekutukan dan mempersaudarakan, kita kacaukan dunia dengan menjadi sumber konflik dalam perseteruan dan aktor intelektual perkelahian. Itu sering kita mulai dari lingkup-lingkup paling familiar. Dari keluarga kita sendiri, dari lingkungan tempat kita sehari-hari bekerja, atau di instansi sehari-hari kita berkarya bersama orang lain. Mari kita bentengi diri dengan kekuatan hubungan dengan Allah. Dan jangan biarkan iblis menyesatkan kita. Amin. Ya, terima kasih sekali Romo Wilfried yang sudah memberikan renungan yang sangat dalam dan bernas. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, seperti yang dikatakan Romo Wilfried tadi, kasih karunia Allah telah menyelamatkan kita, anak-anak Allah. Maka jangan biarkan iblis menyesatkan kita.
Nah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan apa yang sudah Romo Wilfried sampaikan tadi. Setelah jeda, kita akan mendengarkan inspirasi iman dari Injil Yohanes. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Wilfried Valiance PR dan saya, Bernadette Esther. Bila Anda mempunyai pertanyaan, saran, kritik, dan juga hendak sharing iman, Anda bisa menghubungi kami melalui email orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Ya, Romo Wilfried, Injil Yohanes hari ini mengajarkan kepada kita untuk mengikuti Yesus, Sang Almasih. Ini disebutkan 3 kali ya, Romo, ada anak domba Allah, Rabi, dan kemudian Mesias. Nah, apa inspirasi iman yang hendak Romo Wilfried bagikan kepada kami dari Injil Yohanes? Terima kasih Mbak Bey bersama para pemirsa sekalian. Saya kira kita semua bersuka cita menyambut tahun baru setelah kita melewati Natal yang sangat semarak. Dan saya ingin dari inspirasi Injil ini mengajak kita bertanya kepada diri kita sendiri. Bagaimana pertanyaan Yesus kepada para murid? Apa yang kamu cari? Injil hari ini berbicara tentang pertemuan yang sangat sederhana. Yesus dan Yohanes secara tidak sengaja bertemu. Mereka bertemu di Sungai Yordan. Pertemuan yang tidak disengaja ini ternyata menghadirkan rangkaian peristiwa yang memiliki arti sangat dalam. Kita lihat kilas balik dari kisah ini. Waktu Yesus lewat, Yohanes berkata kepada murid-muridnya, lihatlah anak domba Allah. Ada percakapan singkat antara Yesus dan murid-murid Yohanes. Yesus bertanya, apa yang kamu cari? Mereka menjawab, Guru, di mana engkau tinggal? Lalu Yesus merespon, mari dan kamu akan melihatnya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Dua murid Yohanes spontan meninggalkan Yohanes dan memilih mengikuti Yesus. Salah satu dari kedua murid itu, yaitu Andreas, kemudian menceritakan perjumpaan mereka dengan Yesus kepada Simon, saudara. Dia katakan, kami telah melihat Mesias dengan penuh antusias. Andreas lalu membawa Simon kepada Yohanes. Simon juga, saudara-saudari, spontan mengikuti Yesus. Yesus menarik, tapi yang menarik bahwa sudah menerima Simon sebagai muridnya, Yesus mengubah nama Simon menjadi Kefas. Nama itu kita tahu berasal dari bahasa Aramik, berarti Petrus, batu karang. Nah, pertanyaan kita, apa pesona yang Yesus perlihatkan sampai orang bisa dengan spontan meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti dia? Atau dalam konteks Injil ini, mengapa dua murid Yohanes dan kemudian Simon bisa begitu spontan dan penuh antusias mengikuti Yesus? Saya kira jawabannya sederhana. Karena melalui Yesus mereka menemukan jawaban apa yang kamu cari. Kita membolak-balik halaman-halaman kitab suci. Ya. Saya kira dua murid Yohanes menemukan dalam diri Yesus hal-hal yang terangkum dalam 3 kata kunci. Kebenaran, sukacita, damai sejahtera. Saudara-saudara terkasih, apa yang kamu cari? Pertanyaan ini pasti bukan hanya pertanyaan khas dari Yesus untuk murid-murid.
Ini satu pertanyaan besar, pertanyaan terbuka, pertanyaan semua orang. Kita semua. Setiap orang mengajukan pertanyaan dalam hidupnya. Apa yang saya cari? Apa sebenarnya arti hidup ini? Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu rasakan atau pikirkan, tapi saya sendiri seringkali tidak benar-benar tahu apa yang sedang saya cari dalam hidup saya. Apa yang saya inginkan. Semua begitu samar-samar. Meskipun ada sesuatu yang saya cari, saya tuju, tapi tetap bagi saya itu sesuatu yang samar-samar. Tidak mudah untuk memberi jawaban. Tapi saya percaya, hanya kalau kita mengikuti Yesus, datang dan tinggal bersama Dia, ikut mengerjakan apa yang Dia kerjakan, kita mungkin perlahan-lahan bisa menemukan jawaban atas pertanyaan, apa yang saya cari dalam hidup ini? Apa makna hidup saya? Pesan ini saudara-saudari sangat jelas bagi kita semua. Yesus meminta kita mengikuti Dia tidak dengan cara yang hebat, tidak dengan cara yang luar biasa, tidak dengan cara yang heroik. Tidak. Yesus meminta kita mengikuti Dia dengan cara sederhana, seperti yang dilakukan oleh Yohanes, Andreas, dan Simon. Apa cara itu? Yesus hanya minta kita melihat seperti Yohanes dan Andreas melihat. Lalu memperkenalkan Dia. Sebagaimana Andreas memperkenalkan Dia kepada Simon. Itu saja. Yesus sering tidak meminta banyak dari kita. Dia tidak meminta hal-hal besar. Dia ingin kita mengikuti Dia. Kenapa? Karena selanjutnya Dia sendiri akan bekerja. Dia tahu apa yang harus Dia kerjakan. Bapak Ibu ingin lihat cara Yesus bekerja. Lihat bagaimana Dia mengubah Simon menjadi Kefas, batu karang. Yesus mengubah nama Simon, dan di dalam itu Dia mengubah karakter-karakternya, mengubah juga kemampuan dan daya-daya manusiawinya, agar Petrus layak bagi tugas yang hendak diberikan Tuhan kepadanya. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Lihat saudara, jika seseorang diberi nama baru, dia juga akan diberi kemampuan baru. Kepada dia dipercayakan misi, dipercayakan panggilan baru. Itu tidak hanya terjadi pada Petrus. Setiap kita, setiap orang yang dipercaya, diberi nama baru. Kita masing-masing mempunyai nama baptisan. Itu bukan sekedar nama. Melalui nama itu karakter-karakter kita diubah. Daya-daya kita diubah. Kemampuan kita diperkuat. Tuhan mau memberi bagi kita tugas, panggilan. Kita memiliki nama Maria, Bernadette, Agustinus, Wilfrid, Petrus, Paulus. Semua itu nama yang Tuhan berikan. Sangat penting bagi kita masing-masing untuk mempelajari santu-santa pelindung kita. Keunggulan-keunggulan mereka sebagai orang-orang yang mengikuti Yesus. Saudara-saudara terkasih, sebentar lagi tahun baru. Pertanyaan terbaik di setiap awal tahun adalah, apa yang saya cari? Apa yang akan saya tuju dalam tahun hidup saya yang baru? Mencarinya sendiri, mungkin kita bingung. Menjalani sendiri, mungkin kita tersesat. Tapi mengikuti Yesus, kita akan selalu dapat menemukan jawaban tepat, jawaban terbaik. Tentu saja kita tidak selalu mengikuti Yesus dengan sempurna. Kadang kita membiarkan hidup kita terhalang oleh hal-hal lain di luar urusan kita dengan Tuhan. Tapi perayaan Natal membuat kita semakin dekat dengan Yesus. Dan Natal adalah waktunya memperkuat ikatan-ikatan itu. Agar di tahun yang baru, kita lebih gampang berjalan bersama Yesus dan menemukan apa yang kita cari bersama dengan Dia. Selamat Natal dan Tahun Baru. Amin.
Amin. Terima kasih Romo Wilfried atas renungannya dan pertanyaannya yang maaf. Dan pertanyaannya yang juga menggugah kita semua. Ketika Yesus bertanya kepada kita, apa yang kamu cari dalam hidupmu sekarang ini, di tahun 2023? Jawaban apa yang akan kita berikan kepadanya? Semoga kita bisa menjawab seperti yang Romo Wilfried katakan tadi dengan mantap. Kita mencari kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Dengan demikian kita bisa mengikuti Yesus dengan cara yang sederhana, mengikuti Yesus dan kemudian memperkenalkan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Romo Wilfried, para pemirsa dan pendengar setia Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan mengakhirinya dengan doa penutup dan menerima berkat Allah melalui Romo Wilfried. Nah, sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita siapkan hati dan budi kita. Kita akan berdoa bersama, doa penutup dengan dipimpin Romo Wilfried. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa di surga, karyamu sungguh agung, sungguh ajaib. Kami semua patuh padamu. Tapi di jalan kehidupan ini, ada banyak setan, ada banyak iblis yang sedang menyerongkan kami dari jalan. Bantu kami ya Tuhan, agar kami tetap setia di jalan-Mu, agar iman kami tetap diperteguh. Dan semoga di tahun yang baru, kami lebih lagi dengan penuh sukacita mencari di Kau, agar kami menemukan jawaban atas pertanyaan yang Kau ajukan kepada kami masing-masing. Apa yang kamu cari? Biarlah Tuhan menemukan hal-hal indah, hal-hal ajaib dan menyenangkan yang Kau sediakan bagi kami di hadapan hidup dan karya kami. Demi Kristus Tuhan dan antara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, hidup dan karya kita di tahun yang baru, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Wilfried. Dengan demikian, usai sudah acara kita pada hari ini. Saya Bernadette Esther dan saya Romo Wilfried Valian CPR. Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam.